Wahyu Astabrata. Tan hening wening upaya mukti nuring pangastuti. Tetek anggayo mukti sentosa rahayu. Ajur wuwu nirdaya tan asepe sampurna. Dewi Kesuma, datanglah, datanglah, kumohon. Aji Sukmo, aku telah bersamamu. Kaulah suamiku. Mari menyongsong matahari. Ampun Jala Sutra. Kakang Sukmo, tolonglah aku. Lepaskan aku dari penderitaan ini. Rara Sunti, Rara Sunti, aku datang. Aku akan menolongmu. Rara Sunti! Wahyu Astabrata. Serial Sandiwara Radio ini dipersembahkan oleh PT Swadaya Prativi. Berlatar belakang sejarah Kesultanan Mataram, menggetarkan, mendebarkan, menggelorakan semangat, cinta, dan perjuangan umat manusia yang ingin menyibak misteri kehidupan ini. Didukung oleh Ferry Fadli, Eli Ermawati, Ivone Rose, Yuli Mulyana, Idris Apandi, M. Abud, dan artis-artis top lainnya. Cerita ini ditulis dan diolah oleh Bu Nergis Muryono. Pengarah cerita dan naskah Agung Bahrodi. Ilustrasi musik Haris Sabar. Teknik dan montase Jamie Mumu. Dengan sutradara Ferry Fadli. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Wahyu Astabrata. Kali ini mengetengahkan episode kelima dengan judul Sang Mempelai. Dalam seri ke-136 ini didukung oleh para pemain Elias sebagai Kitayu, Chris Urspon sebagai Sukmo, dan Asdi Suhastra, pengantar cerita. Selamat menikmati. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe.
Aji Sukmo berdiri di muara Sungai Tayu. Dia berendam sampai sebatas janggut. Hingga saat ombak bergulung-gulung menghempasnya, dia pun tenggelam di dalam air. Sementara Kitayu telah melangkah pergi meninggalkannya. Suasana menjadi hening mencekam. Hatinya berdebar-debar karena belum tahu apa sebetulnya yang telah terjadi di dalam hidupnya. Aji Sukmo merasakan getaran-getaran halus yang menyusup di ujung-ujung syarafnya. Aku akan melangkah pasti, sesuai dengan yang kau inginkan, Eyang Tayu. Aku merasa berharga di dalam kesunyian ini. Iya. Tak ada yang lebih berarti setelah mengetahui apa yang terbaik dalam hidup ini. Setiap langkah ku dapatkan sesuatu yang baru. Aji Sukmo, selesaikanlah apa yang menjadi kewajibanmu. Janganlah takut, Nger, sebab engkau mendapatkan yang berarti. Iya, Eyang. Saya akan mencoba untuk memahami apa yang Eyang inginkan. Hidup ini adalah satu titik, seperti kepalamu yang menyembul di atas air. Lihatlah, agar kau dapatkan titik itu. Iya, Eyang. Kau melangkah harus ada dua keimbangan, yaitu kasih dan kebijaksanaan. Kasih itu bijak, tapi bijak bukanlah kasih. Dua-duanya harus imbang dan ada dalam hidupmu. Iya, Eyang. Saya ingin melangkah dengan bijak dan kasih sayang. Sebab hanya itulah mungkin yang bisa kulakukan dalam hidup ini. Lakukanlah apa yang menjadi jalan hidupmu, Nger. Sekalipun waktu terus berlalu, tetapi hidup tidak pernah berhenti, Aji Sukmo. Iya, Eyang. Jika Eyang sengaja menghalang-halangimu melakukan yang besar pada saat ini, ketahuilah, Nger, bahwa masih akan ada waktu yang tepat. Ingat-ingatlah ini. Hati ingin menginginkan apa yang diinginkannya. Dan mata, bukankah menunjukkan banyak hal? Iya, Eyang. Saya senantiasa menginginkan apa yang ada di dalam hati saya. Kau harus benar-benar menanamkan kasih sayang di dalam hidupmu, di samping kebijaksanaanmu. Kau harus benar-benar bijaksana, Nger. Iya, Eyang. Orang yang bijaksana adalah orang yang hati-hati. Saya telah mencoba mengikuti apa yang Eyang nasihatkan. Aku mohon kau berada di muara ini 7 hari 7 malam. Aji Sukmo memejamkan matanya. Dia tidak menghiraukan ombak yang menghempas tubuh dan kepalanya. Hingga dia sebentar-sebentar nampak, sebentar-sebentar lenyap di telan ombak. Dan gemuruh air yang menggelora terus menghempas-hempas dirinya. Kini ku pahami apa yang kau maksudkan, Eyang. Dan mengapa kau menahanku saat aku ke Mataram. Dan ku inginkan sesuatu yang berarti dalam hidup ini. Peperangan senantiasa harus terjadi, Aji Sukmo. Tetapi kau harus memahami apa yang terjadi dalam peperangan itu. Pertarungan bukanlah untuk memenangkan atau mengalahkan.
tetapi untuk memperjuangkan keberadaan akan arti kebenaran dan keadilan. Eyang, kadang-kadang aku pun tak mengerti apa yang telah kualami sejak kecil hingga aku besar seperti ini. Seringkali aku bertengkar, seringkali aku terlibat dalam peperangan. Pertarungan memang bukan untuk memenangkan atau mengalahkan, tetapi untuk memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Namun yang penting daripada itu adalah bagaimana aku bisa menemukan diriku sendiri. Di dalam perkelahian, yang dicari adalah keberimbangan, Sukmo. Bukan menjadi musuh, tetapi menjadi mitra, menjadi kawan yang baik. Di sanalah nantinya kau akan mencari orang-orang yang memusuhimu menjadi sahabat-sahabatmu. Karena mereka tidak akan merasa kau kalahkan, tetapi mereka akan merasa kau kasihi. Ketika Aji Sukmo telah menjalani laku prihatin di muara Sungai Tayu selama 7 hari 7 malam, dia tidak mendapatkan apa-apa selain tubuhnya yang menggigil dan merasa dingin. Pada saat itulah, dia melihat sinar hijau kebiru-biruan tepat di tempat tinggal Kitayu, gurunya yang amat mengasihinya selama ini. Seperti digerakkan kekuatan gaib, dia pun menggerak-gerakkan kakinya dan jari jemarinya. Lalu dia perlahan membuka matanya. Ada sesuatu yang aneh menyusup dalam mata batinnya. Sandiwara radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Apa yang kau dapatkan selama 7 hari 7 malam di muara sungai itu, Aji Sukmo? Eyang, pada mulanya kurasakan dingin. Kurasakan sesuatu yang kosong. Lalu kubiarkan tubuhku dihempas ombak. Dan pada malam-malam pertama, aku hampir tidak tahan karena kepiting dan binatang-binatang laut telah menjilati tubuhku. Selain itu, apakah yang kau rasakan, Aji Sukmo? Di muara itu, aku ingin membuktikan apa yang Eyang maksudkan dengan hidup adalah merupakan satu titik. Titik hitam di tengah cahaya yang menyilaukan. Atau satu titik sinar di dalam kepekatan. Dan apakah yang telah kau miliki saat ini? Aku tidak memiliki apa-apa, Eyang. Aku merasakan bahwa aku ini miskin.
Aku ini telanjang, seperti apa yang telah kudapatkan ketika keluar dari rahim ibuku. Manusia ini ada di dunia dengan kehinaannya. Saya tak punya apa-apa, Eyang. Saya tak memiliki apa-apa. Bahkan seberkas sinar yang kulihat di depan tempat tinggal Eyang kini pun lenyap. Ya, saya tak melihat apa-apa lagi. Bahkan saya tak mampu melihat Eyang. Bukalah matamu lebar-lebar, Aji Sukmo. Dan perhatikanlah apa yang ada di depanmu. Eyang, saya tak bisa melihat apa-apa. Saya tak melihat sesuatu di depan mata saya. Gunakanlah sinar hatimu untuk melihat kegelapan, Aji Sukmo. Memang tidak selamanya orang yang matanya terbuka lebar dapat melihat sesuatu. Tetapi perhatikanlah bahwa dalam kepekatan kau bisa melihat sesuatu yang jernih asalkan kau menggunakan sinar hatimu. Eyang, di manakah sebetulnya Eyang berada? Saya tidak melihat Eyang. Setelah 7 hari 7 malam saya berlaku prihatin di sini. Semuanya menjadi aneh. Seakan-akan saya tak mampu melakukan apa-apa. Sukmo, pelita hati selalu jelas dan terang. Apabila saat ini kau tidak melihat apa-apa, janganlah kau merasa tidak tahu apa-apa. Justru dengan demikian, kau telah mendapatkan titik itu, Nger. Hidup ini adalah satu titik, dan lihatlah, agar kau dapatkan titik itu. Karena kau merasa tidak tahu, kau merasa tidak memiliki apa-apa, maka saatnya lah kau mendapatkan titik kehidupan itu. Eyang, bantulah saya untuk melihat titik itu. Tidak ada yang bisa melihat titik itu kecuali kebesaran yang maha kuasa. Tubuh Aji Sukmo yang menggigil, perlahan-lahan dia rasakan desir-desir aneh. Hawa kehangatan yang menjalar melalui indera perasanya. Tubuhnya kini dia rasakan kembali hangat, dan tiba-tiba di bahunya telah melekat sehelai kain putih. Kain putih yang melekat di tubuhnya itu melingkar dan membelit tubuhnya, hingga dia nampak bercahaya dalam kegelapan malam. Pada saat itulah, mata ragawi Aji Sukmo terbuka lebar, bahwa di depan matanya telah berdiri guru terkasihnya. Eyang Tayu tersenyum memperhatikan Sukmo menjalani apa yang diinginkannya. Pemuda gagah itu kini telah berhasil melalui cobaan demi cobaan, serta rintangan yang harus ditempuhnya selama ini. Selama mengikuti jalannya yang berliku-liku, jalan bagi seorang murid. Kini tibalah saatnya kau mendapatkan kelengkapan dalam hidupmu sebagai seorang pendekar. Eyang, tak ada kelengkapan yang lebih berarti dari seorang pendekar selain ajaran-ajaranmu. Tidak, Engger, tidak. Eyang akan memberikan sesuatu kepadamu supaya menjadi bekal dalam langkahmu di kemudian hari. Jika kelak kau sampai di Mataram, pergunakanlah apa yang telah kau dapatkan di sini. Eyang,
Saya ingin menjadi pendekar yang tidak menumpahkan darah. Saya tak ingin berkelahi. Benar Aji Sukmo. Pendekar yang sejati memang pendekar yang tidak memusuhi lawan-lawannya. Ia tidak akan menyakiti ataupun menumpahkan darah. Tetapi kau perlu ini, Ger. Kitayu meraba ujung lengannya, dan dari sana dia menarik sebuah pusaka yang mengerikan. Pusaka yang berpamor hijau kebiru-biruan itu menyala-nyala di tangan kanannya. Lelaki tua itu memperhatikan pusaka saktinya, yaitu Kiai Pedang Kangkam yang kini berada di tangannya. Ia memegang dengan gemetaran, dan tangan kirinya pun meraba ujung pedang itu. Untuk apa pedang itu? Saya tak mau menggunakan pedang itu seperti apa yang Eyang lakukan di tambak beras. Saya ngeri melihat pembantaian orang-orang Demak Bintoro. Saya ngeri sekali. Eyang, pedang itu telah banyak menumpahkan darah. Sarungkanlah kembali, Eyang. Saya ngeri melihatnya. Aji Sukmo. Pusaka Kiai Pedang Kangkam ini adalah nyawaku, adalah sukmaku. Siapa lagi yang dapat membawa pusaka ini selain dirimu? Karena kaulah satu-satunya muridku. Aku akan menyerahkan pusaka ini kepadamu, dan peliharalah sebaik-baiknya. Eyang, saya keberatan sekali menerima pusaka itu. Tidak, Engger. Kau harus menerimanya. Waktunya telah sampai. Waktunya telah tiba. Eyang tidak layak lagi memegang pusaka ini. Eyang, mengapa Eyang berkata seperti itu? Eyang cocok sekali menggunakan pusaka Kiai Pedang Kangkam. Karena saya melihat sendiri bagaimana kehebatan Eyang menghadapi orang-orang Demak Bintoro yang memberontak terhadap Kanjeng Sinuwun. Itu adalah masa lalu, Nger. Sekarang sudah tiba saatnya kau yang bicara. Apalah artinya Eyang yang sudah renta ini? Kekuatan dan keperkasaan Eyang hanyalah padamu dan pada cucuku yang kelak di kemudian hari menjadi tiang punggung Mataram. Terimalah ini. Terimalah, Nger. Eyang, Kitayu menyerahkan Kiai Pedang Kangkam pada Aji Sukmo. Tetapi pemuda gagah itu menolaknya. Ia enggan menyambut pusaka sakti itu dari tangan gurunya yang gemetar karena pengaruh pamor pusaka Kiai Pedang Kangkam yang hebat dan dahsyat. Sinar pamor pusaka itu hijau kebiru-biruan dan menyala mengerikan sekali. Tubuh Kitayu makin bergetar hebat. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya dalam serial Wahyu Astabara.